pagi saudara kekasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih bisa berjumpa lagi di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Apa kabar saudara? Sukacita? Haleluya. Sebab firman Tuhan mengatakan sukacita Allah adalah kekuatan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kita semua, memelihara saudara dan saya, memelihara kita semua per keluarga. Dan pagi hari ini, mari saudara, kita dengarkan firman Tuhan. Kita melihat dan kita mengagumi dan kita menghayati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1:5 mengatakan, hai kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, bergembiralah. Saudara, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Apa sih kekuatan Allah? Kekuatan Allah itu adalah Injil Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Apakah Injil itu? Injil itu adalah firman Allah yang keluar daripada mulut Allah. Kalau saat ini kita masih bisa pegang Injil Tuhan, kita masih bisa mempunyai firman Tuhan, itu bukan kuat dan gagah kita, tapi itu iman kita kepada Tuhan yang menuntun kita kepada Yesus. Terima kasih kepada Tuhan sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan saat ini saudara? Sebagai hidup anak-anak Tuhan, hidup orang Kristen, kita harus bagaimana? Di zaman yang seperti ini, yang wabah banyak ada di antara kita, tapi firman Tuhan mengatakan itu tidak sampai kepada kita. Saudara, jangan sedih, jangan susah, jangan takut. Sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 dikatakan pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kesudahan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, satu cara yang dapat kita lakukan dalam hidup ini untuk dapat kita dekat dengan Tuhan adalah berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk masih bisa kita berdoa. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah penolong kita. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tapi seringkali kita tidak tahu caranya. Bagaimana kita mau mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita mau menerima pertolongan Tuhan. Bagaimana mau kita terima kekuatan daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan sekarang akan menjawab kepada kita. Kalau kita baca di dalam Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke 15 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kamu. Tetapi kenapa kamu enggan? Saudara, Tuhan sebenarnya mau memberikan kita kekuatan. Tuhan mau memberikan kita sebenarnya ketenangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita enggan. Kita nggak mau, kita malas. Makanya saat-saat ini Tuhan izinkan hal ini boleh terjadi, PSBB. Kita ada di rumah, kita berdiam diri. Bukan hanya bangun, tidur, makan, jalan. Tidak, tapi mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah gugur, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, Tuhan izinkan ini boleh terjadi. Yang pertama, Tuhan mau kita tenang. Tenang dan tenang. Jangan takut. Kenapa? Sebab ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang melindungi kita. Ada Tuhan yang mengawasi kita. Firman Tuhan mengatakan, engkau dipelihara Allah seperti biji matanya. Saudara, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bisa membagikan firman Tuhan kepada siapa saja, sehingga mereka boleh diselamatkan, boleh bertobat kepada Tuhan. Saat ini saudara, mari, ini firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Apa yang saya berikan pada saudara tidak banyak, hanya beberapa menit saja. Tetapi menit demi menit kalau saudara terima, ini akan berbuah. Dan firman Tuhan mengatakan, kehidupan orang Kristen yang berbuah akan menghasilkan buah yang lebat. Saudara, dalam tinggal tenang terletak
terletak kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana saya tanya, apa saudara tenang pagi hari ini? Haleluya. Saya berdoa supaya saudara tenang. Karena dalam ketenangan kita, kita dapat berdoa. Saudara, firman Tuhan selalu ada pada kita. Hidup orang Kristen harus tenang. Karena kita punya Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara saja dipelihara. Jangan kamu bimbang. Karena tangan Tuhan memegang kita. Dan pagi hari ini saudara yang kekasih, saya akan memberikan saudara sebuah firman dan sebuah ayat yang boleh menguatkan kita. Dalam kehidupan ini saudara, kalau kita boleh dekat dengan Tuhan, itu bukan karena kita yang hebat, tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang mendekat kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, itu adalah orang yang akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, doa dalam bahasa Yunani dikatakan prosyukai. Prosyukai itu artinya orang yang mendekat kepada Tuhan, yang nanti Tuhan akan memberikan sesuatu baginya. Saudara, mau kita mendekat sama Tuhan? Mau kita tenang? Apa yang saudara perlukan? Kekuatankah? Kehidupankah? Tuhan lepaskan dari segala kekhawatirankah? Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan tetap ada pada kita. Kekuatan yang Tuhan berikan itu tetap ada pada kita. Tetapi saudara harus tahu caranya. Tidak semudah itu saudara menerimanya. Tidak semudah itu saudara akan menjalankannya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 4 tadi dikatakan, terutama apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Kita baca lagi saudara. Kasihilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Berilah tumpangan bagi mereka kalau mereka tidak ada tempat. Berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin saat-saat kemarin kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Kita hanya mengumpulkan berkat bagi diri kita sendiri. Tetapi hari ini Tuhan memberikan sesuatu waktu, mengizinkan waktu itu boleh terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Sebab dikatakan apa? Kesudahan segala zaman itu sudah dekat. Sebab itu Tuhan mau supaya kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Dan doa kita bisa terkabulkan oleh Tuhan seperti doanya Daniel, seperti doanya Musa, seperti doanya Raja Daud. Sebab itu saudara, bukan kita meniru-niru mereka, tetapi mereka mengerjakan semua seturut firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan dalam Daniel 3 ayat 23, hai Daniel, aku mengirimkan malaikat Gabriel kepadamu, karena engkau berkata firman Tuhan di dalam doamu. Dan di dalam Daniel dikatakan, aku datang karena perkataan. Perkataan apa yang saudara ambil dalam hidup ini? Sekarang saudara mau apa ngomong sama Tuhan? Apa saudara mau hidup sendiri? Apa saudara mau diberkati sendiri? Atau mau berbahagia sendiri? Tidak. Firman Tuhan mengatakan, coba hari ini belajarlah menjadi berkat bagi orang lain. Belajarlah hidup tenang supaya kamu dapat berdoa. Belajarlah dekat dengan Tuhan, sebab orang yang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 48 dikatakan, orang yang dekat dengan Tuhan itu, kalau dia berseru-seru, maka Tuhan pasti jawab. Saudara, Tuhan tuh maha tahu ya. Jangan dibilang Tuhan tuh nggak tahu. Kalau kita baca lagi dalam kitab Yesaya, coba kita lihat saudara, di sini dikatakan dalam Yesaya 30 ya. Mungkin saudara bilang, oh Tuhan, engkau nggak tahu sih. Sekarang aku kan di rumah, nggak bisa kerja apa-apa, serba sedikit, makan serba susah. Mungkin saudara cari uang juga nggak bisa. Mungkin saudara belajar pun nggak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai pedoman hidup saudara. Dikatakan dalam Yesaya 30 tadi, ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan ataupun mengiri. Saudara, ini loh jalan Tuhan. Ini loh jalan Tuhan. Sekarang ini jalan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan?
Ini jalan Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kita makanan sedikit, minuman sedikit, gak apa-apa. Karena firman Tuhan mengatakan pengajaran yang kau terima tidak pernah berlalu daripada kamu. Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa mengabulkan doa kita. Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, bangkitlah. Bangkitlah. Mungkin saudara tidak lihat saya di gereja untuk khotbah. Saudaranya lihat saya di handphone saudara. Tapi tidak mengapa. Saudara lihat ada Tuhan saudara yang memelihara saudara. Ada Roh Kudus dalam hatimu yang senantiasa memelihara saudara. Pagi hari ini saudara, Tuhan mengatakan sekali lagi kepada kita, ayo, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Ayo, kekuatan hanya daripada Tuhan. Sebab kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Sebab itu, lakukan bagian kita. Allah akan lakukan bagian Dia. Lakukan bagian kita apa? Terutama kasihlah. Tadi dalam 1 Petrus 4 dikatakan 7 dan 8. Kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah, layanilah dia. Berilah dia tumpangan. Maka Allah, kerajaan Allah akan menyertai saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Yesus. Kalau kita boleh dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Sebab itu jangan enggan. Amin. Jangan enggan. Saya ulangi lagi ayat yang tadi dikatakan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak akan kekuatan. Tapi ingatin, jangan kamu enggan. Haleluya, jangan enggan, jangan bosen, jangan bete, jangan saudara. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, bertobat. Kalau engkau bertobat dan tinggal percaya, terletak keselamatan kamu. Kalau kau tinggal tenang, terletak akan kekuatan kamu. Firman Tuhan mengatakan, kekuatanku adalah Tuhan. Tuhan, lagu mengatakan, Tuhan adalah kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Semua kekuatan bisa rubuh. Dalam Amsal dikatakan, jangan bersandar kepada orang. Dalam Yeremia dikatakan, terkutuklah bersandar kepada orang. Tapi kalau kita bersandar, Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tidak ada jalan lain. Firman Tuhan mengatakan, ini jalan, lakukan. Ini jalan. Ini firman, lakukan. Bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan yang kedua, dikatakan lagi, jadilah tenang. Tenang. Dalam tinggal tenang, terletak kekuatan kita. Saudara, kalau kita boleh tenang, ada satu tempat yang membawa kita tenang, yaitu kita boleh mendekat kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 48. Yesaya 48 ayat ke-16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah. Dari dulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Haleluya, saudara yang kekasih. Tuhan kalau datang kepada kita mendekat, Tuhan nggak usir kita. Tuhan ngapain kita? Dia mengatakan, begini loh firman Tuhan pada bosmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Allahku Tuhan, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikanku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Dan keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan daripadaku. Hebat Tuhan kan, saudara? Hebat bukan? Dikatakan, ayo mendekat. Ayo mendekat. Tuhan sudah menanti-nantikan kita. Jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh. Di dalam Mazmur 22 ayat 12 mengatakan, jangan jauh daripada Tuhan, sebab kesusahan itu sudah mendekat dan tidak ada yang menolongnya. Mau cari pertolongan sama siapa? Tidak ada, saudara. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Setelah kita ditolong Tuhan, kita diberi kekuatan. 1 Petrus 1 tadi mengatakan, ayat 5 mengatakan, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Sebab itu pagi hari ini, saudara yang terkasih, jangan enggan ya. Jangan enggan. Mari
Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang bisa tenang. Karena ketenangan dapat berdoa. Karena berdoa dapat mendekatkan diri pada Tuhan. Dan setelah kita berdoa, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus adalah roh yang hebat, roh yang dahsyat. Dia roh yang luar biasa. Dia adalah pertolongan dan kekuatan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lupakan firman Tuhan. Dia katakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Amin. Amin saudara. Ayo tenang. Supaya firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tenang, kamu bisa berdoa. Dan caranya bagaimana? Kasihilah. Setelah kamu menjadi tenang, kamu berdoa. Jangan berdoa buat diri sendiri semuanya. Tetapi mari, jadilah berkat bagi orang lain. Dan kita harus menjadi pendoa-pendoa syafaat. Seperti Abraham. Terima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa buat saudara sekalian. Saya berdoa untuk saudara kekuatan kesehatan. Walaupun dari kejauhan, tapi firman Tuhan mengatakan doa adalah napas kita. Doa adalah sebuah kekuatan kita. Kalau kita boleh berdoa, firman Tuhan mengatakan, aku ada di situ. Saat sekarang juga dalam keadaan seperti ini, Tuhan ada pada saudara. Tuhan ada di Indonesia. Tuhan juga mau memberikan kepada Indonesia kelepasan. Asal Indonesia juga mau bertobat kepada Tuhan. Kita percaya, kita berdoa untuk negara dan bangsa ini. Kita berdoa untuk seluruh excellent yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak Ibu Presiden, seluruh para dokter, para juru rawat, relawan, semua yang telah membantu untuk dapat mengobati penyakit ini. Tapi ingat satu perkara, pertolongan hanya dapat datang daripada Tuhan. Haleluya. Saya bangga saya punya Tuhan. Saya bangga saya punya kekuatan. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Saya bangga Tuhan memberikan kita semua kuat, sehat, dan panjang umur. Dan kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah ibadah yang Tuhan sudah izinkan bagi kita. Walaupun sekarang masih berlaku PSBB, tetapi itu tidak mengapa. Firman Tuhan mengatakan, walaupun itu diberikannya masih sedikit-sedikit, tapi Tuhan pelihara kita. Jalani saja dengan hati yang gembira. Jalani saja dengan hati yang tenang. Jalani saja dengan hati yang bersukacita. Karena sukacita Allah adalah kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, sukacita Allah adalah kekuatan kita. Amin untuk firman Tuhan. Biar pagi hari ini, kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan nyata. Dalam nama Yesus. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 14. Engkau minta di dalam nama Bapa, maka aku akan memberikan kepadamu. Amin, saudara percaya? Percaya, lakukan itu. Lakukan bagian kita. Allah akan lakukan bagiannya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Kita percaya, doa orang benar besar khasiatnya. Saudara yang terkasih, mari kita naikkan hati kita kepada Tuhan. Kita tundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita panggil nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama Yesus. Nama yang hebat. Nama Yesus, menara yang kuat. Dia tidak akan roboh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini, walaupun hamba tidak dapat menjumpai mereka satu persatu, tapi Roh Kudus yang manis menjumpai mereka satu persatu. Dan kami percaya, kalau Engkau menjumpai mereka, Engkau memberkati mereka. Kalau Engkau menjumpai mereka, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang ekstra. Kalau Engkau menjumpai mereka, Engkau tahu siapa mereka sebenarnya, apa keperluan mereka. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kuasa-Mu ada di dalam doa kami. Sebab doa orang yang benar itu besar khasiatnya. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Tuhan tolong kiranya kami berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam bertobat terletak keselamatan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami semua. Kesalahan negara ini Tuhan. Biar kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh dimenangkan. Terutama untuk hamba-Mu, Bapak Presiden Tuhan. Baik Bapak dan Ibu dengan keluarga mereka. Dari excellent yang tertinggi sampai yang terendah. Dan kami juga berdoa untuk dokter-dokter, para juru rawat, relawan, dan yang sakit-sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat.
Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan dan panjang umur. Bagi mereka yang sehat, Tuhan, Engkau pelihara dengan kekuatan Allah. Hari ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara kami juga yang kurang sehat, di sini kami berdoa. Di sana Kau jamah dia. Mereka sekarang ada di depan kamera. Kami percaya Tuhan, jamah di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Sebab itu saudara, yakin dan percayalah apa yang saudara lakukan. Bagaimana keberadaan saudara. Firman Tuhan mengatakan, prosyukai, mendekatlah kepada Tuhan. Mari kita dekatkan diri pada Tuhan. Kita panggil Abba, ya Bapa. Yesus, tolong. Firman Tuhan mengatakan, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Dan setelah ditolong Tuhan, saudara dipelihara. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1:5, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Luar biasa. Luar biasa. Di dalam zaman yang sulit ini, di dalam zaman yang penuh wabah ini, kita semua dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara dalam pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara bilang, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau hebat. Karena Engkau luar biasa. Karena Engkau penuh kasih. Tuhan, ini kami. Tuhan, ini kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tolong kami semua, Tuhan. Tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Tolong seluruh kerabat kerja. Tolong seluruh anak-anak menantu cucu bekan buyut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan telah mengatakan di dalam Yesaya tadi. Walaupun mungkin sekarang kamu makan serba sedikit. Tapi tidak usah takut. Sebab pengajaranmu tetap ada. Yaitu Tuhan bersama dengan kamu. Lakukan bagian kita, saudara. Lakukan bagian kita. Firman Tuhan mengatakan terutama kasihlah seorang kan yang lain. Layanilah seorang kan lain. Berilah tumpangan bagi mereka yang kekurangan. Maka kerajaan Allah akan melingkupi kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih. Firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Pagi hari ini kami percaya. Walaupun kami orang berkumpul dalam nama Yesus. Roh Allah hadir. Kalau roh Tuhan hadir, maka mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari saudara, dengan iman kita angkat tangan. Kita percaya kalau kita boleh angkat tangan, Tuhan turun tangan, pegang tangan kita. Di tangan kananmu ada umur panjang. Di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan. Jalan Tuhan perlindungan bagi kami. Pegang kami Tuhan. Kalau Kau pegang kami pasti kuat, pasti sehat, pasti diberkati Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Hancurkan, patahkan dari segala sakit penyakit, dari segala cilaka mara bahaya. Setan, iblis, kuasa kegelapan, kami tolak. Kau pergi dan keluar dari lingkungan kami. Hamba-Mu melepaskan roh kasih karunia, melepaskan roh kudus, melepaskan damai sejahtera. Terimalah saudara, terimalah. Maka firman Tuhan mengatakan, di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kiri Tuhan ada kekayaan, kehormatan. Jalan Tuhan perlindungan bagi kami. Pegang kami. Kalau Kau pegang kami pasti selamat. Pasti hebat, karena kami punya Tuhan. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Dan Tuhan adalah kekuatan kita. Dan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.